Penceramah Ustadz Abdul Somad sempat ditahan dan ditolak masuk ke negara Singapura oleh pihak imigrasi. Hal itu menjadi viral usai diungkap Abdul Somad melalui unggahan akun Instagram pribadinya. Rencana Ustadz Abdul Somad atau UAS berlibur bersama keluarga ke Singapura kandas setelah ditolak masuk ke negeri Singa itu oleh pihak imigrasi. UAS ditolak masuk Singapura saat tiba di pelabuhan Tanah Merah. Kejadian tersebut diunggah UAS di akun Instagramnya. Menurut UAS, pihaknya telah bertanya kepada otoritas Singapura mengapa dirinya ditolak masuk ke negara tersebut. Namun pihak imigrasi Singapura tidak memberikan alasan apapun. Itu kemudian cap jempol. Habis itu pas mau keluar, saya terakhir. Sahabat saya keluar, istrinya sudah, anaknya sudah, ustazah pun sudah, anak saya sudah. Saya yang terakhir. Begitu selesai mau keluar, baru di tas itu ditarik masuk. Pihak kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam menyatakan keberangkatan UAS dan keluarga ke Singapura sudah sesuai aturan. Penolakan tersebut merupakan wewenang dari pihak imigrasi Singapura. Iya, sementara untuk Pak Ustadz Abdul Somad dan keluarga tidak ada koordinasi seperti hal penumpang biasa saja untuk menyeberang ke Singapura. Tidak ada komunikasi, tidak ada koordinasi, tidak seperti layaknya penumpang untuk masuk ke wilayah Singapura. Begitu. Hanya kita lihat di situ kan memang tidak diizinkan masuk, artinya belum ada approval atau persetujuan dari pemerintah Singapura sehingga harus kembali ke wilayah Indonesia. Usai ditolak masuk Singapura, Abdul Somad yang sebelumnya sempat ditahan selama 4 jam akhirnya dipulangkan. Sementara istri dan anaknya yang sudah lolos proses imigrasi juga ikut pulang. Lalu apa sebenarnya alasan Ustadz Abdul Somad ditolak masuk ke Singapura? Telah bergabung bersama kami Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo. Assalamualaikum, selamat malam Mas Tommy, Pak Dubes, apa kabar? Salam Abraham, apa kabar? Ya, baik-baik. Saya langsung ke penjelasan Pak Dubes mengenai yang tersiar adalah istilah deportase. Pada kenyataannya adalah not to land ataupun ditolak masuk. Nampaknya ada perlu pencerahan di bagian ini. Bagaimana Pak Dubes? Jadi memang Ustadz Abdul Somad merasa dideportasi, karena itu ketika kami mendengar informasi ini, kami langsung menghubungi pihak ICA, Immigration and Checkpoint Authority Singapura, untuk menanyakan apa betul Ustadz Abdul Somad itu dideportasi. Nah, menurut penjelasan mereka yang ada itu not to land atau refusal of entry to Singapore. Dan memang ada formnya yang dikirimkan oleh pihak ICA bahwa memang ditolak masuk karena tidak eligible berdasarkan aturan baru yang berlaku di Singapura. Nah, ini yang kemudian Presiden tadi sore meminta kami untuk menyampaikan nota diplomatik, menanyakan kepada pihak Kementerian Luar Negeri Singapura mengenai apa sebetulnya yang disebut tidak eligible untuk masuk Singapura itu. Sebentar, Pak Dubes, Anda sebutkan pengiriman nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Singapura itu adalah permintaan langsung dari Pak Jokowi selaku Presiden, kepala negara, kepala pemerintahan kita, untuk mengetahui apa alasan ditolak masuknya Ustadz Abdul Somad. Betul demikian? Ya, betul. Jadi Presiden memantau apa yang terjadi di media sosial dan kemudian perdebatan yang ada di masyarakat sepanjang hari ini. Karena itu sore hari beliau mencoba meminta penjelasan apa yang sebetulnya terjadi, dan ketika kami jelaskan bahwa kami sudah berkomunikasi dengan ACA dan kemudian akan mengirim surat, beliau mendukung dan bahkan perlu disampaikan untuk diketahui duduk perkara dari persoalan ini. Untuk kasus not to land ataupun ditolak masuk ini, seberapa sering terdokumentasi oleh KBRI Singapura, atau ini bagian otoritas lain dari instansi kita? Not to land sebetulnya banyak terjadi di Indonesia. Misalnya orang-orang dari Afrika sering ditolak untuk masuk. Di Singapura juga banyak dialami oleh orang-orang dari Asia Selatan. Di Malaysia bahkan warga negara kita banyak sekali yang dicurigai sebagai pendatang kemudian ditolak untuk masuk. Jadi not to land itu sesuatu yang umum dan biasa terjadi di pihak imigrasi dimanapun berada. Bahkan di negara maju yang menerapkan sistem visa, orang sudah mendapatkan
mendapatkan visa pun bisa ditolak untuk masuk. Oke, sejauh yang kita ketahui berdasarkan undang-undangnya, dan itu sudah jadi prinsip bahwa itu kan kedaulatan dari negara yang bersangkutan, dan kemudian itu adalah diskresi imigrasi. Tapi apa yang Anda sampaikan, dalam berbagai banyak kasus, ada kesan keistimewaan yang didapatkan oleh Ustadz Abdul Somad, sehingga pada akhirnya ada nota diplomatik yang dimintakan, diteruskan kepada Kementerian Luar Negeri. Bagaimana Anda menjelaskannya? Kalau memang kasusnya besar seperti Ustadz Somad dan juga kasus-kasus yang lain, kami biasa melakukan mengirim TPN atau nota diplomatik itu. Itu pun sering dilakukan oleh pihak kedutaan Singapura di Jakarta berkaitan kalau ada orang Singapura yang tidak diizinkan masuk. Jadi sesuatu yang biasa dalam tata krama diplomatik, sesuatu yang ingin diketahui lebih jelas supaya kemudian ketika kita menyampaikan kepada publik, dasar pertimbangannya itu jelas, bukan sebuah reka-reka biasa. Nah, itu dia, bahwa sampai dikirimkan nota diplomatik itu juga akan menjadi pertanyaan publik juga kan, bahwa pada akhirnya yang bersangkutan Ustadz Abdul Somad bukanlah pejabat publik, dan tujuan berkunjung ke sana adalah tujuan pribadi untuk liburan begitu. Dan Anda menyebutkan ada berbagai kasus juga warga negara kita juga yang barangkali juga mereka butuh penjelasan juga, apakah mereka juga bisa dikirimkan nota diplomatik yang sama, perlakuan serupa, equality before the law, semua sama di mata hukum. Oh iya, tentu. Sekali lagi, tugas dari KBRI itu kan melindungi dan melayani. Jadi kalau ada orang yang merasa diperlakukan tidak baik, tentunya wajib dari negara itu mempertanyakan. Jadi bukan karena Ustadz Abdul Somad, tetapi karena ada orang yang merasa warga negara kita yang diperlakukan tidak baik, yang perlu ada klarifikasi. Sekali lagi, bukan sesuatu yang yang istimewa dan kemudian dilebih-lebihkan, tetapi memang kami perlu mengetahui supaya kemudian jelas dulu perkaranya. Ekspektasinya apa, Pak Dubes? Karena saya sudah sebutkan tadi, ini ada kaitan dengan kedaulatan negara, bahwa iya kita punya hak, seseorang yang merasa kesal punya hak untuk mendapatkan jawaban, tapi dalam hal ini juga dalam praktik hubungan internasional, negara yang bersangkutan juga punya hak untuk tidak menjawabnya begitu. Kalau nggak jawab, akan seperti apa negara kita? Ya, itu juga sesuatu yang umum terjadi dalam sisi diplomatik. Jadi banyak hal dalam tata krama diplomatik itu yang akhirnya kita juga harus bisa memahami. Tapi intinya apa yang menjadi hal-hal yang menjadi concern kita sudah kami sampaikan untuk menunjukkan bahwa negara ketika ada hal-hal yang terlalu obvious dan kemudian membutuhkan klarifikasi, kami sudah melakukan peran itu. Oke, satu hal lagi Pak Dubes, bahwa sudah terlanjur ada statement, kemudian banyak narasi yang berkembang bahwa ada kaitannya dengan terorisme, radikalisme dan lain sebagainya. Ini kan diskursus yang berkembang di publik, di media sosial dan lain sebagainya. Apa yang ingin Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura jelaskan mengenai asumsi-asumsi yang dimaksud? Ya, sejauh ini sekali lagi yang tadi saya katakan, form yang ada di imigrasi Singapura itu tidak menunjukkan hal-hal berkaitan dengan itu. Yang ditetapkan terhadap Ustadz Abdul Somad adalah ineligible untuk bisa masuk sesuai dengan peraturan keimigrasian. Nah, tentunya sekali lagi kami mencoba mencari tahu apa yang ineligible itu supaya kemudian di kemudian hari bisa kita perbaiki juga. Baik, terima kasih Suryo Pratomo, Mas Tommy, yang kami kenal dekat dengan sapaan Mas Tommy, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, sudah bergabung bersama kami di program iNews Prime.